Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang membiasakan mengonsumsi makanan yang halal. Apa yang disebut dengan makanan yang halal itu? Mari kita simak hadis yang akan saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halalun wa ma harrama fahuwa haramun wa ma sakata anhu fahuwa afun fa'aqbilu afiyatahu fa innallaha lam yakul liyansa syai'a. Perhatikan artinya ya. Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya maka itu adalah halal. Dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya maka itu haram. Dan apa-apa yang didiamkan maka sesungguhnya itu adalah keringanan. Maka terimalah keinginan darinya atau dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak mungkin lupa terhadap sesuatu. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa semua makanan dasarnya adalah halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Makanan yang haram itu seperti apa dan makanan yang halal itu seperti apa? Makanan yang haram adalah makanan yang sudah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Kemudian yang halal itu yang seperti apa? Yang halal adalah yang boleh dimakan sesuai dengan syariat Islam. Ya. Kemudian makanan itu adalah sesuatu yang dapat dimakan. Ya, sekali lagi, makanan adalah sesuatu yang dapat dimakan. Jadi ketika sesuatu tersebut tidak bisa dimakan, berarti tidak bisa dikatakan makanan. Sebagai contoh, batu. Batu tidak bisa dimakan. Kemudian besi tidak bisa dimakan, maka tidak dikatakan makanan. Akan tetapi roti bisa dimakan, berarti roti adalah makanan. Nah, konsep yang akan kita pelajari adalah halal dan haram. Ya. Dan kita diminta untuk membiasakan makan makanan yang halal. Ya. Ciri-ciri makanan yang halal itu seperti apa? Ya. Yang pertama, ciri-cirinya adalah memberi manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Makanan yang kita makan hendaknya makanan tersebut akan membawa manfaat untuk kita. Sebagai contoh, nasi, karbohidrat untuk tenaga kita, untuk menambah energi kita. Itu boleh dimakan. Ya. Kemudian tidak ada larangan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Apapun makanannya yang tidak dilarang oleh agama maka boleh untuk dimakan. Ya. Kemudian bergizi, bersih dan menyehatkan. Ya. Bergizi, bersih dan menyehatkan. Ya, lebih mudahnya 4 sehat 5 sempurna. Ya. Kemudian tidak kotor ataupun najis ataupun basi ataupun menjijikkan. Nih, kita ciri-ciri makanan yang halal itu tidak najis, tidak kotor, atau tidak menjijikkan. Ya. Yang terakhir, tidak menimbulkan mudharat atau kerusakan pada badan atau pikiran. Nih, makanan walaupun halal, akan tetapi jika menimbulkan kerusakan, menimbulkan madharat, maka hukumnya menjadi makruh atau menjadi mubah. Tetapi hakikatnya makanan yang halal adalah makanan yang memberikan kemanfaatan bagi kita. Ya, dan makanan yang haram seperti daging babi,
kemudian khinzir, darah. Itu makanan yang memang ketika kita dimakan, yang pertama kita melanggar perintah Allah atau melanggar larangan Allah. Yang kedua, makanan tersebut mengandung madharat untuk kita. Contohnya darah atau daging babi itu mengandung cacing pita yang dapat masuk ke dalam hati sehingga menyebabkan kerusakan kepada tubuh kita. Allah menurunkan larangan itu pasti ada madharat untuk kita. Dan Allah menghalalkan makanan, insya Allah kehalalannya itu bisa menyebabkan kita menjadi sehat. Suatu makanan dinyatakan halal jika memenuhi ketentuan sebagai berikut. Perhatikan. 1. Halal karena zatnya. Kemudian halal cara mendapatkannya. Kemudian halal karena proses atau cara mengolahnya. Ya, halal zatnya ya halal, halal cara mendapatkannya juga halal. Kemudian halal karena proses atau cara mengolahnya. Ketiga hal ini harus dipenuhi. Walaupun zatnya halal, tetapi proses pengolahannya haram, maka makanan tersebut berubah menjadi haram. Sebagai contoh, memasak daging ayam menggunakan minyak babi, akhirnya apa? Ayam yang tadinya halal, kemudian karena memasaknya atau mengolahnya menggunakan minyak yang haram, maka hukumnya ayam tadi menjadi haram. Ya. Zatnya halal, tetapi cara mendapatkannya tidak halal, ya akhirnya tidak halal. Sebagai contoh, zatnya halal, kita makan daging sapi misalnya, tapi sapi tersebut adalah hasil curian. Sapinya halal, tetapi cara mendapatkannya haram, maka akhirnya barang tersebut atau daging sapi tersebut akhirnya menjadi haram. Makanya ketiga hal ini harus dipenuhi. Kemudian halal karena prosesnya, cara mengolahnya benar. Halal semua cara mengolahnya, tetapi cara mendapatkannya dengan cara yang tidak baik, ya sama tetap menjadi haram. Ya, barang halal dikatakan menjadi halal itu karena semuanya halal, baik zatnya, cara mendapatkannya, kemudian cara proses mengolahnya. Itu harus menggunakan cara yang halal. Ya, semoga bermanfaat. Dilanjutkan di lain waktu. Tetap semangat. Bila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.